Nah, di bulan ini aku pengen sharing tentang tema yang namanya belum dibagi nih. Screen share. Yes, ya teman-teman. Tunggu aku share screen dulu. Oke, ini dia si meaningful sacrifice. Nah, pertanyaan yang kita pengen gali sebenarnya pertama adalah kata si pengorbanan ya. Jadi pengorbanan itu apa sih gitu ya? Kenapa orang tuh mau berkorban gitu? Kan ada ya orang tuh berkorban supaya dapat pasangan gitu ya, kejar cewek, pergi jauh, beliin kado, bayarin makan supaya dapat cintanya gitu ya. Atau seorang tuh belajar dengan rajin sampai malam sampai subuh karena supaya dapat nilai yang bagus. Terus mungkin ada orang berkorban buat orang tuanya karena dia pengen orang tuanya happy. Jadi beliin barang yang bagus buat papanya, buat mamanya. Apalagi kalau dia penghasilan, dia sisihin penghasilannya khusus buat si orang tuanya ini. Bahkan seorang ayah bisa kerja sampai malam supaya anaknya bisa sekolah tinggi gitu ya. Teman-teman tahu pengorbanan itu luar biasa karena memberikan sesuatu yang berharga untuk orang yang kita cinta. Dan ini yang membuat pengorbanan ini meaningful karena kita ngelihat orang yang kita berikan pengorbanan itu happy. Waktu kita dapat cinta dia, waktu orang itu bilang terima kasih orang tua kita, atau ketika kita dapat nilai yang bagus dan ada pujian dari guru, dari dosen, ketika kita dapat apresiasi dari anak kita, itu meaningful karena pengorbanan itu menjadi suatu yang berharga, tapi bukan cuma buat kita, tapi kepada si penerimanya. Apalagi yang berkorban udah memberikan sesuatu yang berharga, waktunya, tenaganya, pikirannya, uangnya, dan mendapatkan reward, yaitu orang tersebut yang menerima pengorbanannya bilang thank you. Itu meaningful banget. Nah, Yesus juga melakukan hal yang sama. Di Yohanes 15 ayat 13, Tuhan bilang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa sih orang ini? Yesus namanya. Dia memberikan hidupnya buat orang yang dia cinta, kamu dan aku. Dia begitu sayang sampai dia berikan semuanya buat kita, yaitu hidupnya sendiri. Makanya teman-teman ingat bahwa nggak peduli berapapun buruknya masa lalumu, keadaanmu, pemikiranmu, Tuhan itu sayang banget sama kamu. Tuhan udah memberikan hidupnya duluan. Nah itu kenapa pengen ngingetin poin yang pertama bahwa meaningful sacrifice itu dimulai dari Tuhan. Yohanes 3:16, teman-teman boleh ikutan baca bareng aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya nggak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, dikatakan di sini gitu. Jadi Tuhan tuh sayang banget sampai dia tuh memberikan hidupnya. This is sacrifice, teman-teman. Jadi kalau kita mikir, oh sacrifice itu ketika saya memberikan sesuatu, ketahui bahwa Tuhan udah memberikan yang terbaik dulu buat kamu. Dia berikan hidupnya dia sendiri supaya kita punya hidup yang kekal. Bukan cuma masa depan dalam artian 60, 70 tahun, tapi masa depan setelah kita meninggal dan selama-lamanya itu kita bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Amin. Kadang kita tuh mikir hidup itu tuh masih panjang, apalagi umur teman-teman mungkin ada yang masih belasan tahun. Terus masih masih lama kita mati. Kita masih hidup di dunia 50 60 tahun. Tapi kalikan itu dengan 20 30 kali lipat. Hidup kekekalan itu kita nggak tahu berapa ribu tahun lamanya. Jadi kalau Tuhan kasih kesempatan kita punya hidup yang kekal selama-lamanya, itu berharga banget. Dibandingkan kalau kita habis mati, kita harus beroleh hidup dalam kematian, yaitu dalam neraka, yaitu dalam penghukuman. Bayangkan segitu besarnya cinta Tuhan, dia rela untuk melewati maut supaya teman-teman nggak harus ngalamin maut. Jadi hari ini kita bersyukur ya bahwa better sacrifice, meaningful sacrifice itu dimulai dari Tuhan sendiri. Bahwa dia yang memberikan hidupnya buat kamu dan aku. Nah, kata seorang pendeta Stephen Furtick, when you really love someone, you give. Jadi sekalian boleh tanya, kalau kamu punya pasangan, pasangannya memberi nggak? Karena when you love someone, you give. Baik itu waktu, tenaga, uang tadi ya. Tapi Tuhan berikan yang paling tinggi, hidup.
When He loves you, He give. Segitu kerennya Tuhan kita. Makanya ngingetin ini, sacrifice itu bukan apa yang kita lakukan buat Tuhan. Karena banyak orang berpikir, saya udah berkorban, mana nih kembalinya gitu ya. Saya udah pelayanan, saya udah datang ke gereja rajin, saya udah berdoa, saya udah mengembalikan perpuluhan, persembahan, tapi mana Tuhan? Mana timbal baliknya? Sorry teman-teman, ketahui bahwa sacrifice itu bukan apa yang kita lakukan buat Tuhan, tapi respon atas apa yang Dia udah lakukan buat kita. Kalau kita tahu betapa pentingnya hidup yang kekal, maka selama kita di dunia ini, yang sementara ini, yang 70-80 tahun ini, kita berkorban sebagai respon, kita udah mensyukuri apa yang Tuhan udah kasih duluan. Sebelum kita ngelakuin apa-apa, Tuhan kasih kekekalan. Sekarang kita cuma meresponi selama waktu yang singkat sebetulnya. Katanya cuma sekejap mata. Apa ada lagunya ya? Hanya sekejap mata, ku akan kembali lagi. Oh, kalian nggak tahu lagunya. Lagu zaman purbakala. Waktu Om masih muda, terus jatuh cinta lagunya itu ya. Tapi kan jadi kadang-kadang kita tuh merasa gitu ya. Tuhan, kenapa aku udah kasih yang terbaik, tapi aku belum dapat timbal balik. Sekarang teman-teman harus tahu, sebenarnya kamu udah dapat yang terbaik. Jadi kalaupun kita ada pengorbanan, itu sebagai respon atau ucapan syukur atas apa yang Dia udah kasih kepada kita. Itu sebabnya kita bisa mengasihi orang lain. Karena kita udah dikasihi duluan. Kita suka lupa bahwa kita tuh membagikan kasihnya Tuhan sama orang. Bukan berusaha mengasihi dia dengan kekuatan sendiri. Hari ini kalau teman-teman masih ada kekesalan, belum mengampuni gitu ya, kecewa sama orang. Jangan lihat orangnya, lihat Tuhan yang mengasihi dia. Lihat Tuhan udah mengasihi kamu. Dan Tuhan mengasihi dia juga. Oleh sebab itu minta kasih Tuhan untuk mengasihi dia. Amin, teman-teman. Itu yang pertama. Meaningful sacrifice dimulai dari Tuhan. Nah, yang kedua, nyambung dengan tadi, itu dengan kasih karunia Tuhan. Meaningful sacrifice itu dengan kasih karunia Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10. Boleh teman-teman ikut baca. Tapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku nggak sia-sia, kata Paulus gitu. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Apa itu kasih karunia? It's a free gift. Karena kita nggak mampu bayar, makanya dikasih. Itu namanya kasih karunia. It's a present. Ya, itu hadiah yang Tuhan kasih. Makanya apa sih kasih karunia yang terbesar? Kasih karunia yang terbesar adalah kita bisa mempunyai hubungan yang intim sama Tuhan tadi. Baik di dunia ini maupun sampai selama-lamanya. Makanya waktu kita mau punya meaningful sacrifice, kita mesti tahu ada kasih karunia yang menguatkan kita untuk bisa kita mengasihi orang lain. Ada kasih karunia yang memampukan kita untuk kita berkorban buat orang lain. Ada kasih karunia yang memampukan kita untuk berkorban bahkan buat Tuhan. Ini kasih karunia. Yuk kita terima dengan iman bahwa benar Tuhan udah memberikan yang terbaik buat kamu, dan lebih dari itu, kasih karunia itu cukup buat kita tuh mengasihi. Mengasihi siapa aja sih? Ada satu yang kita lupa kasih. Mengasihi diri sendiri juga. Mengasihi diri sendiri, mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain. Berkorban buat diri sendiri, buat orang lain, buat Tuhan. Kamu perlu loh berkorban buat diri sendiri. Kadang-kala ini kita juga berat. Tahu? Berkorban dalam mengatur keuangan, berkorban dalam mengatur waktu, itu berat sekali. Dan itu butuh kasih karunia dari Tuhan. Karena kita lebih gampang menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu, menghabiskan uang, menyia-nyiakan uang, dibandingkan kita mengatur uang, mengatur waktu dengan baik. Betul, teman-teman? Kita lebih gampang bilang, aduh, gue sia-sia nih, gue ngabisin waktu nih. Akhirnya nggak ada maknanya. Habis nonton sekian jam, buka Instagram, buka Netflix, dan ngerasa, aduh, buat apa semua ini? Hangout sama teman yang kamu nggak suka, cuma gara-gara mau gabut. Tapi akhirnya jadi gabut juga, gitu kan. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Dan itu yang membuat kita tuh bisa punya damai di sini. Nggak usah ngumpul deh, nggak usah hangout deh, nggak usah beli itu deh, nggak usah habisin waktu deh. Tapi kita punya damai di sini. Karena itu lebih baik. Ada tujuan yang lebih besar dalam kita berkorban
tapi ada dampak bagi hidup kita ke depannya. Dan itu cuma karena kasih karunia Tuhan. Karena kita bisa ngeliat ada rancangan Tuhan di balik semua kehidupan kita. Nah, makanya kita mesti ingat bahwa hidup ini adalah panggilan dari Tuhan. Life is a calling from God. Hidup itu bukan cuma sekedar nunggu mati. Apalagi hidup itu bukan cuma sekedar jalanin aja. Let's go with the flow. Kata Paulus di Filipi 3 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri nggak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini aku lakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di depanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hidup ini YOLO, you only live once. Nggak bisa diulang, di restart, nggak bisa. Gitu ya. Which is why hidup ini harus bermakna. That's why kenapa ada pengorbanan. Karena dalam pengorbanan tuh ada makna di situ gitu loh. Waktu kita berkorban suatu yang nggak penting untuk suatu yang penting, maka hidup kamu itu bermakna banget. Orang mungkin berpikir untuk mencapai mimpinya, ingat ya, mencapai visinya, itu ada pengorbanan dilakukan. Kita suka lihat orang terkenal gitu kan, kita lihat Jeff Bezos misalnya yang punya Amazon gitu kan, kita lihat Nadiem Makarim lah yang pendirinya Gojek gitu ya. Dan teman-teman lihat keren banget Bong Chandra yang bangun Trinity Land. Wah, siapa favorit kamu? Raffi Ahmad gitu misalnya ya. Kayaknya keren banget gitu. Tapi semua itu kan ada pengorbanan yang dia kerjakan untuk mencapai ke situ, betul ya teman-teman ya. Kita nggak lihat karena kita lihat resultnya, hasilnya. Tapi sepanjang perjalanan dia tuh mengorbankan banyak hal. Dia mungkin nggak hangout sama temennya, dia mungkin tidur sampai malam untuk bikin konten-konten yang bagus. Dia harus diskusi sama orang kanan kiri, dia harus bayar harga, bayar uang, beli alat, belajar macam-macam supaya dia naik. A meaningful sacrifice itu karena dia tahu ada panggilan buat hidup dia. Dan panggilan teman-teman sebagai orang percaya itu lebih keren dibanding cuma visi dan mimpi orang yang cuma pengen jadi kaya, sukses, terkenal, dan hebat. Tapi kita punya panggilan sorgawi dari Tuhan yang lebih keren dibanding itu karena Tuhan punya tujuan buat kamu. That's the difference. Waktu kita jalan sama Tuhan, Tuhan punya tujuan buat kamu. Bukan sekedar, oh saya akan jadi orang kaya, hebat, terkenal, posisi tinggi. Enggak, lebih dari itu. Dia punya tujuan di mana kamu akan membawa dampak bagi dunia ini. Dan masing-masing kita unik. Masing-masing kita spesial. Jangan-jangan sekarang pun udah ada tujuan itu. Ada dampak yang Tuhan mau kamu bawa untuk memuliakan Dia di mana kamu berada saat ini. Which is why temukan panggilan kamu itu. Dan berkorbanlah habis-habisan buat itu. Because ini karena kasih karunia Allah tadi yang memampukan kita untuk mencapai panggilan Allah. See the connection? Kasih karunia yang Tuhan kasih membuat kita nyampe kepada panggilan yang Tuhan kasih. Lebih bagus dibanding ambisi, lebih bagus dibanding mimpi. Ini bicara soal yang terbaik yang Tuhan kasih buat kamu. Yuk berdoa terus. Yuk menggali terus. Apa panggilan Tuhan buat kita? Yuk ngobrol nanti di kelompokmu. Apa panggilan Tuhan buat kamu? Mungkin kamu belum tahu, it's okay. It's a process. Tapi apa yang kamu bisa lakukan saat ini? Apa yang perlu kamu korbankan saat ini supaya kamu bisa lebih fokus kepada panggilan yang Tuhan siapin itu. Amin. Ini yang kedua, teman-teman. Nah, tapi ada yang ketiga. Meaningful sacrifice is intentional. Intentional itu artinya sengaja. Karena sacrifice itu pasti terjadi. Either kepaksa atau niat. Bisa kepaksa, bisa niat. Contoh ya, kalau orang nggak olahraga, nggak makan sehat, jarang pakai masker pas naik motor, ya, terus badannya dipakai hajar-hajaran, tidur malam terus, apa yang terjadi? Satu hari dia akan berkorban karena sakit akan datang. Dan pada saat sakit orang berkorban loh, bayar dokter, bayar obat, nggak bisa makan enak, berkorban kan? Pada akhirnya kalau kita nggak berkorban secara sengaja, kita akan berkorban karena kepaksa. Contoh yang kedua ya, soal uang juga sama. Kalau kita nggak atur uang dengan baik nih,
Akhirnya kita belanja ini itu. Cicilan 0% 12 kali. Dan cicilan demi cicilan tumpuk, tumpuk, tumpuk. Satu kali kamu akan nggak sanggup bayar. Kamu akan dikejar debt kolektor, kamu harus gunting kartu kredit kamu nggak punya uang untuk kehidupan sehari-hari karena harus sacrifice, harus berkorban. Yang kepaksa karena nggak diatur dengan baik di awal. Sama kan? Kalau kamu atur dengan niat, kamu nggak perlu kepaksa berkorban. Tapi kalau kamu nggak atur dengan niat, maka akan dipaksa untuk berkorban. Sacrifice itu akan terjadi. Makanya meaningful sacrifice itu intensional, sengaja. Harus dilakukan secara rutin, berkala, terus-terusan. Dan sedikit-sedikit. Nah, aku kasih beberapa contoh di sini ya. Kita bisa baca firman, ini juga penting nih. Secara rohani, orang suka underestimate karena nggak kelihatan. Padahal secara rohani pun, kalau kita nggak berkorban secara sengaja, kita akhirnya akan mengalami pengorbanan yang besar, yang kepaksa. Biasanya orang datang ke Tuhan kalau ada masalah, bener nggak? Udah diputusin pacar, udah gagal usahanya, oh udah nggak naik kelas, terus dia udah jauh banget dari Tuhan, dia datang, Tuhan tolong saya. Terus Tuhan bilang kira-kira gini, kemana aja kamu selama ini? Iya nggak sih kalau Tuhan tuh mau ngomong kira-kira gitu ya. Lu kemana aja? Kenapa baru sekarang datang? Coba tiap hari datang. Pasti Tuhan pimpin sehari demi sehari. Bener nggak? Coba kamu mulai baca firman dan berdoa dan ngobrol sama Tuhan tiap hari. Maka arah hidup kamu nggak bakal ngaco. Coba kamu belajar nanya sama Tuhan, diskusi sama Tuhan, maka kamu nggak akan pilih pasangan yang salah sampai akhirnya harus putus dengan sakit. Coba sebelum jadian, sebelum bucin, bucin dulu sama Tuhan gitu kan. Coba sebelum kita kehabisan waktu. Gimana kalau kita pelayanan? Kita meluangkan waktu untuk Tuhan dulu. Untuk BCG yang teman-teman udah lakukan. Untuk ibadah. Itu sacrifice yang kita lakukan, tapi dengan adanya itu mencegah waktu itu akan terbuang untuk hal yang sia-sia. Karena kita udah punya hal-hal yang kita isi dengan bermakna. Kita disiplin datang, kita disiplin berdoa, tadi kita disiplin datang ibadah, kita disiplin ikut DCG. Atau dengan uang kita. Kalau kita belajar memberi persembahan, mengembalikan perpuluhan secara konsisten, uang kamu tuh nggak bakal habis. Kamu akan sacrifice, tapi ada meaningnya karena kamu belajar menyisihkan, bukan menyisakan uang. Dari awal kamu sisihkan dulu. Maka uang kamu sebenarnya nggak habis, karena tiap bulan kamu udah sisihin di awal untuk menjadi sebuah persembahan buat Tuhan. Itu akan sangat membantu. That is meaningful, friends. Nah, siapa yang pengen hidupnya sehat, berkualitas, ya, uangnya nggak habis dalam jangka panjang. Yang mau katakan iya, coba ketik dulu iya, ya. Nah, kalau iya, you have to sacrifice, ya, secara sengaja, berkorban secara sengaja. Oke, karena berkorban tuh membuat kita jadi semakin serupa Yesus. Iya, dikatakan Yohanes 15 ayat 14 di sambungan ayat yang tadi. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesus sudah berkorban. Sekarang respon kita itu berkorban juga jadi semakin serupa Yesus. Berkorban tadi untuk dirimu, berkorban untuk sesamamu, berkorban untuk Tuhan. Yang penting juga. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Banyak. Tadi aku udah kasih banyak contoh. Tapi yang lebih penting hari ini, kalau kamu melakukan yang tadi, kamu doa, baca Alkitab, pelayanan, ibadah, dan sebagainya, temukan meaning di sana. Temukan bahwa ini tuh membuat kamu semakin serupa Yesus sebetulnya. Karena Yesus tuh berkorban buatmu. Makanya waktu kamu berkorban buat dia, kamu semakin jadi sama kayak dia. When you love, you give. And Jesus is love. Karena dia adalah kasih, dia memberikan hidupnya.
Waktu kamu belajar memberi, kamu jadi semakin serupa sama si pemberi, yaitu Yesus. Amin. Nah, yang terakhir, meaningful sacrifice itu dilakukan buat Tuhan. Roma 12 ayat 1. Yuk, baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan itu katanya harus hidup, dikatakan di sini gitu. Kenapa mesti hidup? Karena yang hidup itu punya pilihan. Itu awalnya. Waktu binatang dipersembahkan di atas mezbah yang ada di gambar ini, di perjanjian lama khususnya, itu harus hewan hidup. Karena di mana ada kehidupan, di situ ada pilihan sebetulnya. Ada kekuatan, ada kemampuan. Tapi itu dikorbankan untuk suatu tujuan yang lebih besar. Ketika si hewan ini mati, cuma satu tujuan yang sisa. Namanya penyembahan. Nggak ada yang lain. Aroma dan makanan yang menyenangkan buat Tuhan. Dan saat kita mempersembahkan, kita harus punya pola gini. Bukan apa untungnya buat saya, tapi bagaimana ini jadi kemuliaan buat Tuhan. Tadi udah dari Tuhan dengan kekuatan Tuhan, ya kan? Dengan sengaja kita lakukan dan pada akhirnya untuk kemuliaan Tuhan. Worship. Di mana nothing matters saat kita persembahkan, kita jangan harap kembali gitu loh teman-teman poinnya. Kenapa itu harus hidup tadi? Karena waktu pada saat dia dikorbankan mati, nggak ada sisanya. Pada saat kita mempersembahkan tubuh kita, it's calling buat totalitas. Nggak ada sisanya. Jangan disisain, aduh, masih ada yang enak ya buat saya. Boleh nggak saya ambil balik sebagian? Aku kasih tahu, pengorbanan setengah-setengah itu serem tadi kan. Karena hewan kalau dipotong setengah, itu setengah hidup setengah mati itu serem. Nggak ada fungsi dan nggak ada faedahnya yang kayak gitu. Yang ada horor. Nah sering kita tuh kayak gitu mempersembahkan buat Tuhan, tapi masih ragu-ragu Tuhan jangan Tuhan. Tapi yang ini nggak boleh Tuhan. Waktu saya masih pengen fleksibel. Kalau saya mau gini bebas dong Tuhan. Kalau saya lagi nggak mau nanti aja deh Tuhan. Kalau soal pasangan saya nggak mau nggak bisa berkorban Tuhan. Yang kayak gitu pengorbanan nanti teman-teman yang rugi itu poinnya. Karena pengorbanan setengah-setengah itu horor tadi. Yang terjadi bukan jadi penyembahan, tapi menjadi cuma jadi apa? Nggak jadi apa-apa, nggak ada hasilnya. Nah untuk itu kenapa di poin yang terakhir ini aku ada satu ayat di mana Paulus bilang gini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi kata Paulus, karena pengenalan akan Yesus Kristus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia aku telah lepas semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, untuk poin ini, aku mau undang Karen. Kita stop share dulu ya, teman-teman ya. Mana nih Ibu Karen? Kita ajak dia buat ngobrol sedikit-sedikit. Wadaw. Karen, Oke, wih. halo semuanya. Halo Karen. Thank you Suara, Karen. suaraku jelas ya kok? Jelas banget. Oke. Kamu perlu ditanya apa langsung mau cerita sendiri? Aduh, ditanya deh kok. Biar kayak di interview gitu. Jadi Karen, apa yang kamu selama ini lakukan di DB? Hmm. Ini kan muka yang teman-teman sering lihat ya. Jadi biar kalian tahu di belakang layar nih Karen ngapain sih? Oke. Ya, jadi halo teman-teman semua. Salam kenal buat yang belum kenal. Jadi aku di DB itu dipercayakan untuk jadi ketua tim pastoral. Nah, buat yang nggak tahu pastoral itu ngapain, eh sibuk lah gitu. Maksudnya kita memastikan nih teman-teman semua bisa hadir ke DCG, ke Komsel kayak malam hari ini gitu. Terus em, mempersiapkan tim-tim
maksudnya tim pelayan yang ada, fasil-fasilnya juga. Nanti kita akan ada diskusi kelompok kecil gitu. Jadi teman-teman pastiin stay sampai akhir. Nanti teman-teman akan kenalan sama fasil-fasil juga gitu. Nah, jadi eh, pokoknya yang berhubungan sama ini eh, komunitas ini gitu ya. Pertumbuhan teman-teman dan lain sebagainya itu adalah job desk-nya, waduh job desk, nggak, tanggung jawabnya tim pastoral gitu, kurang lebihnya lah. Mantap. Tapi nanya nih sama Karen, jadi berapa lama sih waktu yang kamu luangkan buat pelayanan ini kan sibuk banget nih sebetulnya. Iya, jadi oh buat teman-teman yang belum tahu, aku sekarang itu juga sambil kerja full time. Dan sebenarnya tadi sebelum di sini juga masih ada kerjaan sih gitu. Jadi kayak dan sejujur-jujurnya besok juga masih ada kerjaan gitu ya. Jadi walaupun hari Sabtu gitu, tapi kebetulan ada event jadi masih ada kerjaan. Dan di DB aku eh, full pelayanan gitu ya teman-teman. Dan kalau ditanya berapa lama dalam seminggu itu mungkin kira-kiranya gitu ya. Walaupun nggak pernah dihitung banget, tapi kira-kiranya 20 jam seminggu lah. Wow. Sambil kerja, saya bisa pelayanan sampai 20 jam seminggu. Banyak banget ya Ren ya. Capek nggak sih Ren ngelakuin itu Ren? Nggak usah ditanya kayaknya ya teman-teman ya. Kerja aja udah capek, sekolah aja udah capek gitu ya. Jadi ya pastinya capek gitu. Capek tapi em, happy untuk melakukannya gitu. Apalagi kalau ngelihat teman-teman juga bisa bertumbuh, eh, ya itu apa ya, ada kesenangan tersendiri sih walaupun rasanya tuh pasti capek, terus rasanya mungkin kayak tertekan juga di pelayanan gitu ya, atau bahkan bisa jadi sebenarnya pasti ada perasaan kayak sedih atau kecewa gitu ya, misalnya dengan teman-teman atau misalnya rekan pelayanan yang nggak sesuai ekspektasi dan lain sebagainya kayak gitu, tapi ya tetap happy dan enjoy melakukannya gitu. Udah waktu habis tadi ya, energi habis, terus perasaan pun kemakan ya. Terus aku ingat kata Karen juga gini, waktu itu yang paling berharga ya Ren, yang kita bisa kasih ke orang ya. Karena waktu sekali dikasih itu nggak balik lagi. Uang bisa dicari lagi, tapi waktu ya udah kamu cuma umur segini sekali gitu kan. Iya, betul banget. Jadi apa apa ya, dengan ya dengan kesadaran itu menurut aku, dengan orang mengorbankan waktunya itu ibaratnya kayak itu salah satu pengorbanan terbesar gitu sih. Karena ya itu nggak bisa balik lagi gitu. Jadi ketika orang mau memberikan waktunya untuk kalian gitu ya, untuk teman-teman, jangan disia-siakan gitu. Atau jangan misalnya nih ada yang di chat-chat sama fasil-fasilnya gitu ya, atau sama tim dari ini, terus itu mereka udah meluangkan waktunya, jadi Nah, tolong jangan dikacangin gitu ya, kasihan gitu. thank you para pasil yang udah setia memfollow up, Thank you fans nih pada ini, pada apa, lama-lama apa, tahan-tahan ini, tahan udah uji. tahan uji ya. Nah, Ren, tapi kamu lakukan semua ini ada maknanya nggak sih, Ren? Apa sih makna kamu tuh sampai mau berkorban kayak gitu? Ya, sebenarnya kalau kalau ya kalau menurut, kalau kita pikir menurut pikiran manusia ya teman-teman ya, eh nggak ada untung-untungnya sih sebenarnya. Yang ada rugi ya kan. Maksudnya kayak contoh waktunya bisa kita pakai untuk tidur-tiduran gitu ya, untuk nonton ke, untuk jalan-jalan, misalnya untuk cari cuan tambahan gitu ya, misalnya ya untuk apapun itulah ngelakuin hal lain gitu. Tapi eh sebaliknya malah eh, kita kayak gunain untuk pelayanan kayak gitu. Sejujurnya kalau untuk ukuran manusia rugi sih, rugi bandar kalau orang bilang. Makanya kalau orang luar tuh ngelihat, tahu yang tahu kita pelayanan dan ngelihat itu kayak aneh, berasa orang aneh gitu. Ngapain sih gitu? Karena kita nggak dapat apa-apa gitu. Sebenarnya kalau untuk ukuran manusia, kalau kita lihat pakai mata manusia tuh nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada untung-untungnya. Yang ada rugi gitu, gitu ya teman-teman. Tapi satu hal yang yang aku percaya dan eh,
Dan yang itu selalu aku ingat sih. Maksudnya apa yang kita lakuin sekarang mungkin di dunia tuh nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan hasilnya. Tapi percayalah yang kita lakukan tuh Tuhan perhitungkan semuanya sih. Nggak ada yang Amin. sia-sia gitu. Apalagi ketika kita ngelakuinnya benar-benar eh, benar-benar all out, benar-benar belajar untuk kasih yang terbaik. Kita ngelakuinnya terus belajar untuk kasih buat Tuhan. Tuhan pasti memperhitungkan semuanya gitu. Jadi itu ibaratnya upahnya tuh bukan sekarang gitu. Tapi bisa aja bisa banget upahnya sekarang. Tapi upahnya adalah di kekekalan nanti gitu. Ya, thank you Ron for sharing. Ada yang Thank mau you. kamu sampaikan lagi? Em, buat teman-teman semua, ini kalau aku lihat ya rata-rata masih pada muda. Jadi em, gunakan waktu masa muda kita dengan sebaik-baiknya gitu. Jangan tunggu nanti aja, tunggu udah umur berapa baru melayani Tuhan kayak gitu ya. Itu terbalik gitu ya. Kalau kalau misalnya kita sampai umur segitu, kalau nggak sampai nggak bisa diulang kan waktunya gitu. Jadi jangan sampai menyesal, tapi pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Eh, terus cari Tuhan dan tanya Tuhan apa yang Tuhan mau lakukan lewat hidup kita. Terus kasih yang terbaik, bukan cuma di pelayanan, tapi dimanapun kita berada terus jadi garam dan terang sih gitu. Jadi Amin. kita tetap sama-sama belajar dan uh, kita sama-sama terus kerjakan keselamatan kita. Udah itu aja. Thank you. God bless you. Thank you Karen. Thank you semuanya. Iya, aku mau ilustrasi dikit ya, teman-teman. Ini, tunggu ya, aku hilangin dulu Karen nih sebentar. Ya, hidup kita itu, ini kekekalan nih, panjang banget ya. Nah, hidup kita di dunia ini cuma mungkin segini, sependek ini doang gitu. Nah, keputusan kita kayak tadi, pengorbanan kita, atau enggak, kalau kita nggak berkorban ya, itu cuma segini. Dampaknya itu, oke, saya belasan tahun, saya usaha, kerja, sekolah, paling buat usia 30, 40, 50, 60, 70. Nah ini, kita memilih banyak hal, berkorban dalam banyak hal, tapi seringkali fokus kita cuma di sini. Padahal, gimana kalau kayak Karen kita belajar untuk lihat kekekalan. Apa yang Yesus sudah korbanin, kita belajar untuk meresponi, dan kita berkata, yuk, ini hidup saya ini panggilan. Dan pengorbanan yang segini, itu punya dampak yang segini. Bahkan panjang dan seterusnya. Mari teman-teman kita mengganti paradigma kita. Tadi ya, aku closing dengan ayat ini, di mana Paulus bilang, semua aku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu. Dia ambil keputusan yang bukan fokusnya cuma sama sekarang dan masa hidup kita, tapi kekekalan. Semua dianggap sampah. Bukan itu yang terpenting. Tapi yang penting apa? Memperoleh Kristus, kata dia. Jadi teman-teman, aku percaya bahwa sacrifice pada akhirnya adalah losing everything to gain everything. Kita mungkin kehilangan yang menurut Karen tadi, waktu, masa muda, kesenangan. Tapi untuk mendapatkan yang lebih berharga, everything, yaitu apa yang Tuhan punya buat kita. Panggilan dia yang terbaik buat kita. So, hari ini maukah teman-teman mengambil langkah yang sama, meaningful sacrifice? Ya, nanti teman-teman bisa diskusi di kelompok apa pengorbanan sia-sia yang pernah kamu lakukan. Terus gimana gitu kan akhirnya. Ini buat ngobrol-ngobrol aja. Dan aku mau berdoa buat kamu ya sebentar. Yuk tundukkan kepala. Tuhan makasih kalau kami boleh di CG malam ini dan kami bisa berkorban, belajar berkorban dalam konteks kami masing-masing. Hari ini siapa di antara teman-teman yang menyadari bahwa banyak pengorbananmu tuh sia-sia untuk tujuan yang pendek banget, untuk hal-hal yang mungkin nggak terlalu berguna. Dan sekarang apakah teman-teman diingatkan untuk berkorban untuk Tuhan, untuk hal-hal yang berharga untuk kekekalan?
Mari kita berdoa sebentar apabila ada hal-hal yang teman-teman ingin belajar untuk berkorban. Bawa itu sama Tuhan ya saat ini. Dalam sekolahmu, kuliahmu, pekerjaanmu, hubunganmu, keuanganmu, juga dalam pelayanan, dalam waktu pribadi sama Tuhan. Saat teduh, berdoa, baca firman, memberi. Mari kita bawa sama Tuhan saat ini. Ini kami dengan segala kelemahan kami. Tapi kami tahu kasih karuniamu memampukan kami. Sebagaimana kau sudah berkorban lebih dahulu buat kami, sekarang aku berdoa, kami yang mau meresponi panggilanmu untuk berkorban untuk Tuhan, mampukan kami di dalam nama Yesus. Supaya setiap hal yang kami lagi rindukan tadi, supaya itu bukan cuma pengorbanan yang manusia biasa lakukan, tapi ada tujuan yang engkau taruh, ada panggilan sorgawi yang engkau taruh, dan bahkan itu semua akan bermakna bagi hidup kami sekarang, bahkan sampai kekekalan nanti Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap kami hari ini, setiap pengorbanan yang kami mau belajar, ambil dan lakukan. Biar semua ini meaningful. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Roh Kudus yang mampukan kami. Dan yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. God bless you, fams.